Serius nanya, kenapa sih kalau orang naik Fortuner tuh dicap arogan? Gue bakal bahas di video ini, tonton sampai habis kira-kira kenapa ya. Dan apakah Fortuner masih worth it dibeli tahun 2006? Tonton sampai habis ya. Toyota Fortuner GR Sport bukan cuma soal tampang, tapi soal dominasi spesifikasi. Di balik kap mesinnya, varian tertinggi menggendong mesin 2800 cc turbo diesel berkode 1JD FTV yang sanggup memuntahkan tenaga 204 PS dengan torsi buas mencapai 500 Nm. Tenaga sebesar ini disalurkan melalui transmisi otomatis 6 percepatan yang responsif, memberikan dorongan instan setiap kali pedal gas diinjak. Secara fisik, mobil ini memang mengintimidasi dengan panjang hampir 4,8 meter, lebar 1,8 meter, dan ground clearance jangkung di angka 220 mm. Postur leather frame-nya yang gagah dipadukan dengan velg besar dan bodi kit agresif menciptakan commanding position yang membuat pengemudi merasa berkuasa di jalan raya. Yes, itu dia kurang lebihnya spek sama dimensi mobil ini ya. Panjangnya sekitar 4,7, wheelbase sekitar 2,7. Dan kenapa mobil ini masih laris manis? Karena selama jalan di Indonesia masih banyak yang busuk-busuk, masih banyak jalan rusak, dikit-dikit banjir, gua rasa mobil ini bakalan tetap laris manis. Gue udah pegang kuncinya tuh di sini ya. Jadi ada tombol lock, unlock buat buka bagasi karena dia sudah electric power brake door, tapi dia nanti tetap dilengkapi dengan kunci manual seperti ini ya. Dan tampilan tampak depan nggak bohong ya. Varian tipe GR Sport ini kelihatan lebih sporty, lebih ganteng. Di sini black glossy yang nyambung dengan lampu proyektor B-beam. Fog lamp juga sudah LED, sensor parkir ada. Kamera 360 juga ada, dan untuk pertama kalinya Fortuner dilengkapi dengan fitur Toyota Safety Sense. Jadi kalian berkendara bakalan lebih aman, dilengkapi dengan fitur kayak forward collision, blind spot, ya kan. Terus ada reverse traffic alert juga gitu. Jadi kalian berkendara pakai mobil ini pasti berasa lebih safety. Nah, grillnya sekarang ya ini sudah desain Toyota banget. Mereka nyebutnya apa ya? Can look kayak gitu ya, honeycomb seperti ini. Dan emblem Toyota di sini tuh bentuknya akril kayak gini, bukan emblem biasa. Karena ini biasanya hanya ada di mobil-mobil mahal. Biasanya ada di Alphard seperti ini, dan disertai body kit yang menambah kesan sporty. Halo Bapak Ibu, saya Hafiz, marketing eksekutif dari Plaza Toyota Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, yang beralamat lebih tepatnya di Jalan Raya Pemuda 1, nomor 6, Rawamangun. Untuk patokannya kita ada di seberang UNJ. Di samping saya ini ada Toyota Fortuner GR, varian SUV terlaris dari Toyota. Dan Bapak Ibu bisa dapetin dengan DP 100 juta aja, bawa pulang Fortuner GR 2026. Lalu kemudian kita ada program 50-50 untuk Bapak Ibu yang ingin ngambil promonya. Ini bagus banget karena Bapak Ibu bisa pakai mobilnya bayar 50%, sisanya bayar tahun depan setelah pakai mobilnya selama 1 tahun. Khusus untuk pengambilan Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid, kita akan berikan gratis asuransi sampai dengan 2 tahun. Bahkan untuk pengambilan tenor 1 tahun, Bapak Ibu akan mendapatkan bunga 0% tanpa biaya administrasi lainnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sedang cari mobil baru, mau servis atau bahkan mau tukar tambah mobil lamanya ke baru, merek apapun, kita akan berikan harga terbaik tentunya. Tapi jangan lupa hubungin Hafiz di 0877 6132 5652. Dan tentunya bikin orang beli mobil ini adalah mereka pasti suka mobil yang ground clearance-nya lebih tinggi, jadi buat berkendara lebih tenang. Varian 4x4-nya juga ada, tapi kalau teman-teman saya mau nanya lebih lanjut nanti bisa kontak sama Mas Hafiz. Ini profil bannya dia 265 60 ring 18, cakramnya depan belakang, dan sekarang varian GR-nya dia sini black glossy kayak gini, jadi makin kelihatan apa? Makin kelihatan garang gitu ya. Dan arkwheelnya sini bahan dop, termasuk footstep juga bahan dop. Di sini ada mudguard juga, jadi buat menyaring debu atau bukan debu ya, lumpur seperti itu ya. Dilengkapi dengan kamera 360, terus handle-nya udah smart handy kiri dan kanan, dan mobil ini semakin manis ya berkat sentuhan window line chrome memanjang dari kiri sampai ke belakang. Dan kalau mungkin warna putih bakalan kelihatan lebih cakep lagi karena dibikin kacanya sampai belakang, jadi kelihatan seperti kayak floating, cuman ini warna hitam jadi cakep. Tangki BBM letaknya sebelah kiri. Dan tampilan tampak belakang juga makin kelihatan ganteng dan sporty berkat body kit lagi. Lampunya LED, ada emblem Fortuner, emblem 2.8, emblem GR tentunya di sini ya karena body kitnya, dan dilengkapi dengan electric power back door. Terus di sini masih ada
space sedikit untuk simpen bagasi. Kalau misalnya teman-teman merasa aduh bagasinya ini dilipat aja, dia juga cukup gampang. Tinggal dilipat dari sebelah kanan dan nanti dia lipatnya juga cukup gampang karena bisa dilipat ke sebelah samping ini. Masuk ke dalam, Fortuner sekarang sudah makin elegan, makin mewah menurut gue ya. Pertama, teman-teman lihat dari mana? Dari sini. Joknya sudah elektrik, kiri dan kanan, udah kulit juga, ada stitching warna putih. Ciri-ciri mobil mahal tuh gini ya, jadi joknya kulit. Terus ada adjuster di safety belt nih, ya kan? Jadi kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Terus yang terbaru juga sudah lebih nanti InTouch. Di InTouch lagi-lagi sering bilang ini kepake loh pada saat teman-teman ngecek posisi parkir ada di mana. Terus misalnya kalian bisa atur nih geofencing. Misalnya kalian titiknya ditaruh di Ciledug, rumah kalian Ciledug misalkan 30 km radiusnya. Kalau keluar dari sini nanti dia ada warning di handphone kalian. Itu menarik banget ya. Dan sementara ini kayak gratis kayak 3 bulan dari sejak delivery. Tapi nanti lagi-lagi teman-teman ngobrol sama salesnya seperti apa gitu. Dan di sini banyak soft touch yang menarik, tau nggak apa? Di sini tuh kalau kalian taruh minuman ada blower AC dingin. Terus di sini glove boxnya sudah soft opening sekaligus ada kunci. Barangkali kalau teman-teman mau naruh barang kelihatan biar nggak kelihatan dan lebih safety juga. Terus di sebelah sini ada tempat cup holder juga yang kena blower AC. Nih, jadi bisa buat taruh minuman kena blower AC juga. Terus spion dalam sudah auto dimming, ada tempat kacamata, ya kan? Kalau teman-teman nyari sunroof atau panoramik memang tidak ada. Tapi di sini dilengkapi dengan rear seat entertainment yang cukup gede, jadi buat penumpang tengah. Di sebelah sini ada konsol juga. Ada Eco, Normal, Sport untuk drive mode-nya, Matic-nya, PRN-D, dan mode sequential. Dan jadi buat teman-teman sekarang itu bisa banyak fitur yang kepake banget teman-teman. Seperti kita lihat ya tuh, ada Android Auto, Apple CarPlay, bisa cek e-money juga, live-in atau flash. Tapi nggak bisa update ya, update tetap harus dari handphone kalian. Ini hanya buat ngecek doang. Ada surat monitor dan auto link. Ada informasi Toyota dealer juga nih. Tuh, dari sini tuh. Bahkan dia tuh sebenarnya ada tiker teman-teman. Tiker kurang lebihnya nanti teman-teman tuh bisa nelpon dari sini ke bantuan gratis ke Toyota teman-teman. Ada entertainment juga tuh, bisa nonton TV juga. Dan di sebelah sini mungkin tadi saya lupa spill, dia AC tuh sudah dual zone. Jadi kalian nggak berebutan. Misalkan yang kiri maunya 18, yang kanan 26 atau 27 boleh banget. Dan tentunya AC-nya sempurnanya juga cukup lengkap, termasuk ada defogger depan dan belakang. Meter clusternya memang dia berbadu ya, pakai jarum sama digital, tapi dia cukup informatif. Di sini ada informasi seperti itu, ya kan? Tuh, ada informasi semuanya di sini, termasuk ada pengaturan untuk lane departure alert yes atau apa, itu bisa dilihat dari sini. Masuk ke baris kedua, saya cuma mau kasih tutorial ya. Kalian yang diinjek itu adalah footstep-nya. Nah di sini step cover di sini ada emblem GR, jangan diinjek ya, ini mahal teman-teman. Jangan injek, cukup injek footstep, terus injek karpet kayak gini loh. Nah, duduk baris kedua gimana ya? Dengan wheelbase sekitar 2,7, menurut gue sih udah cukup lega jarak kakinya. Cuma memang jarak kepala memang nggak selega Innova menurut gue. Kenapa? Karena ini gulung ratingnya tinggi. Ini kalau mobilnya dibikin tinggi lagi, mobilnya jadi semakin limbung gitu loh ya kan. Karena ini konsepnya adalah SUV gagah, SUV leather frame. Mewah dari semua window sudah auto up and down, finishingnya black glossy, soft touch. Di sini ada seat back pocket, terus ada hook juga, power outlet. Nih, hook juga. Terus di sini kalau kalian butuh armrest bisa dipakai, ada tempat cup holder juga nih di sini. Headrest ada 3 dan safety belt ada juga. Tentunya joknya sudah kulit semua dan sudah ISOFIX. Dan sini tadi sempat gue mention, di sini ada layar head unit. Ini yang jadi pembeda dibandingin brand sebelahnya yang rival abadinya gitu loh. Jadi ini ngikutin apa? Kalau di depan nonton TV ini ngikut TV. Jadi setidaknya ini bisa jadi mobil keluarga juga kalau kalian tidak suka Innova. Misalkan barangkali daerah kalian jalannya agak rusak. Baris ketiga teman-teman bisa simpulkan sendiri. Tapi kalau bisa dibandingin sama Innova, tentunya lebih luasan Innova. Kalau menurut saya. Jadi kesimpulannya kenapa mobil ini dikatain arogan? Menurut gua karena visual. Jadi visualnya kan gede, tinggi, 4,8, belum lagi lampunya yang kelihatan tajam, jadi mungkin terlihat mendominasi, mengintimidasi gitu loh kan. Dan dengan tenaga yang torsinya 500 Nm, bikin orang tuh kayak pengen ngegas terus dan segala macam gitu loh. Itu mungkin ya, jadi terkesan mengintimidasi. Jadi mobil ini dijual 600 sampai 700 jutaan, masih worth it nggak? Menurut gue masih.
selama jalan di Indonesia masih banyak yang rusak, banyak yang hujan dikit banjir, kayak gitu. Gimana menurut kalian? Dan next punya ide konten apa? Tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.